Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin membawakan video presentasi dari kelompok kami yang berjudul Reaksi Pemikiran Islam Terhadap Globalisasi. Kami terdiri dari Prima Mahalia Solehah NIM 2121071 dan Irma Hidayah NIM 2121280. Materi yang pertama, pembaharuan atau modernisasi. Apa yang kalian ketahui terkait pembaharuan? Kata modernisasi lahir dari dunia barat. Adanya sejak Renaissance terkait dengan masalah agama. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian pikiran, aliran gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Modernisasi sering dilawankan dengan fundamentalis yang berarti dasar, yaitu gerakan dalam agama Kristen Protestan yang menekankan kebenaran Bible bukan hanya dalam masyarakat, kepercayaan, dan moral saja, tetapi juga sebagai catatan sejarah tertulis kenabian. Kemudian globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi. Karena rendah dalam penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi, umat Islam menjadi kelompok yang terbelakang karena hampir diidentikan dengan kebodohan, kemiskinan, dan tidak berperadaban. Sedangkan sisi lain, umat agama lain begitu maju dengan berbagai teknologi pertanian. Atas dasar itulah, terjadi berbagai reaksi terhadap kemajuan pemeluk agama-agama lain. Secara umum, reaksi tersebut dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tradisionalis, modernis, revivalis, dan transformatif. Penjelasan masing-masing cenderung dapat diikuti pada bagian berikut. Yang pertama, tradisionalis. Pemikiran tradisionalis percaya bahwa kemunduran umat Islam adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu tentang arti dan hikmah di balik kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Banyak di antara mereka yang dalam faktor kehidupan sehari-hari menjalani kehidupan yang sangat modern dan mengasosiasi diri sebagai golongan modernis. Namun ketika kembali kepada persoalan teologi dan kaitannya dengan usaha manusia, mereka sesungguhnya lebih banyak dikategorikan sebagai transformatif. Yang kedua, modernis. Asumsi dasar hukum modernis adalah bahwa keterbelakangan umat Islam karena mereka melakukan sakralisasi terhadap semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, mereka cenderung melihat nilai-nilai sikap mental, kreativitas, budaya, dan paham teologi sebagai pokok permasalahan. Mereka menganjurkan agar kaum tradisionalis mengubah teologi mereka dari teologi Jabariyah menjadi teologi rasional dan kreatif yang cocok dengan globalisasi, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang handal melalui pendidikan dengan menciptakan sekolah unggulan. Yang ketiga, revivalis atau fundamentalis. Revivalis menjelaskan faktor alam atau internal dan faktor luar
yaitu eksternal, sebagai dasar analisis tentang kemunduran umat Islam. Bagi revivalis, umat Islam terbelakang karena mereka justru menggunakan ideologi atau isme lain sebagai dasar pijakan daripada menggunakan Al-Quran sebagai acuan dasar. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran pada dasarnya telah menyediakan petunjuk secara komplit, jelas dan sempurna sebagai dasar bermasyarakat dan bernegara. Karena itulah mereka juga disebut kaum fundamentalis. Mereka dipinggirkan oleh kaum developmentalis karena dianggap sebagai ancaman bagi kapitalisme. Dengan demikian, revivalis bagi kalangan developmentalis identik dengan fundamentalis. Yang keempat, transformatif. Gagasan transformatif merupakan alternatif dari ketiga respon umat Islam di atas. Mereka percaya bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan kultur. Oleh karena itu, agenda mereka adalah melakukan transformatif terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental baru dan lebih adil dalam bidang ekonomi, politik, dan kultur. Bahwa respon umat Islam terhadap tradisi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kaum muda dan yang pertama kaum tua dan yang kedua kaum muda. Kaum tua adalah kelompok yang cenderung membiarkan dan bahkan melestarikan tradisi, sedangkan kaum muda sebaliknya, cenderung menentang tradisi dan ingin membersihkan praktik Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafah. Kesimpulannya, pembaharuan yang dianjurkan dalam Islam bukanlah westernisasi dalam arti pembaratan dalam cara pikir, bertingkah laku yang bertentangan dengan agama Islam, akan tetapi pemikiran terhadap agama yang harus diperbarui dan direformir, pemikiran modern yang menimbulkan reformir dalam agama, dan hal ini tidaklah mungkin timbul dari pola pikir yang sempit.